Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di majelis ta'lim untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini perlu kita syukuri agar kita terus diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk mengamalkan semua ilmu yang telah kita pelajari. Jamaah hadani Allah wa iyyakum. 2 bulan kita libur ya, dan panjang sekali kelihatannya. Mungkin perlu kita mengingat flashback terakhir pertemuan kita itu apa. Terakhir kali kita membahas atau mulai membahas tentang al-usul ats-tsalatsah, 3 pokok yang wajib kita ketahui dan wajib kita amalkan. Karena ilmu tidak hanya untuk diketahui, tidak hanya ditulis, tidak hanya untuk dihafal. Yang inti daripada ilmu itu adalah diamalkan. 3 hal yang wajib kita ketahui dan wajib kita amalkan, dan dia merupakan pokok. Yang pertama, ma'rifatullah, mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma'rifatu dini, mengetahui agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam hari ini kita akan membahas yang pertama dan yang paling pokok. Tanpa pokok yang pertama ini orang tidak akan selamat di dunia dan akhirat, yaitu pokok ma'rifatu Allah, mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Muallif al-usul ats-tsalatsa Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menginginkan dari kita
yang mengetahui dan mempelajari siapa itu Allah, menginginkan dari kita untuk mengamalkan semua konsekuensi dari pengetahuan ini. Nanti kita akan ketahui siapa Allah. Tentunya ada konsekuensi yang harus kita amalkan. Maka qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, fa idza qila laka, dan apabila dikatakan kepadamu, ma rabbuk, siapa Rabbmu, selalu metode Syekh dalam mengarang kitab usul ats-tsalatsa, beliau sering menggunakan metode bertanya untuk memulai pembahasan. Apabila ditanyakan kepadamu atau dikatakan kepadamu, ma rabbuk, siapa Rabbmu, kan ini pertanyaan. Dan metode ini sangat ampuh untuk menarik perhatian. Kalau kita mau memberitahu sesuatu kepada anak kita, hal yang penting, atau kepada murid kita, coba mulai dengan pertanyaan. Karena ini metode yang sangat bagus untuk menarik perhatian mereka. Dan Allah sering menggunakan ini, metode bertanya ini, di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a ilahun ma'allah, apakah ada sesembahan selain Allah atau bersama Allah? Apakah ada? Tentu tidak ada jawabannya. Tapi itulah gaya, ya, metode untuk menarik perhatian kita, kadang-kadang menggunakan pertanyaan untuk memulai sebuah pembahasan. Fa idza qila laka man rabbuk, ar-rabbu dari kata rabb. Rabb ini artinya pemilik. Bisa kita artikan Rabb di sini sebagai pemilik. Dalam bahasa Arab, Rabb itu artinya pemilik. Seperti kata kita Rabbul Bait. Rabbul Bait itu artinya pemilik rumah. Rabbul Ibil, seperti kata Abdul Muttalib, ana Rabbul Ibil walil Ka'bah Rabbun yahmiha minka. Perkataan kakek Nabi Muhammad ke Abraha, saya ini pemilik unta, Rabbul Ibil, pemilik unta. Wal Ka'bah, adapun Ka'bah laha Rabbun yahmiha minka. Ka'bah itu ada Rabb, pemiliknya yang akan menjaganya darimu, wahai Abraha. Aku bertugas menjaga untaku, kalau nanti yang bertugas menjaga Ka'bah itu ada. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rabb itu artinya pemilik. Dan Rabb juga diambil dari kata tarbiyah. Apa? Tarbiyah. Tarbiyah itu artinya pemeliharaan, pendidikan. Itu artinya tarbiyah. Tarbiyah Allah, pemeliharaan Allah untuk makhluknya itu ada dua. Tarbiyatun ammah wa tarbiyatun khassah. Pemeliharaan Allah secara umum dan pemeliharaan Allah secara khusus. Jadi Rabb itu dari kata apa? Tarbiyah. Dan tarbiyah itu ada dua. Tarbiyatullah itu ada dua, ammah wa khassah. Ammah itu secara umum, khassah itu secara khusus. Tarbiyatullah secara ammah
itu adalah pemeliharaan Allah untuk semua makhluk. Allah memberikan kita ini angin atau udara untuk bernapas, memberikan kita makan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita. Kita yang mukmin diberikan, dan orang kafir pun diberikan, dan hewan pun diberikan. Ini tarbiyatullahi secara menyeluruh. Kita mengetahui pekerjaan apa yang pantas kita lakukan. Teman kita mengetahui pekerjaan apa yang pantas dia lakukan. Hewan mencari makan kemana, instingnya dikasih, itu namanya tarbiyatun ammah. Adapun tarbiyatun khassah, yaitu tarbiyahnya Allah, pemeliharaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Allah menjaga mereka, menjaga orang-orang yang beriman. Allah menjaga dan memelihara orang-orang yang beriman. Allah mencintai orang-orang yang beriman. Allah bersama orang-orang yang beriman, mendukung dan membela orang-orang yang beriman. Apakah orang kafir dibela oleh Allah? Tidak. Yang dibela hanya orang-orang beriman. Apakah orang kafir dicintai oleh Allah? Tidak dicintai. Yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Maka tarbiyah Allah yang bersifat khusus itu hanya untuk orang-orang beriman. Contohnya cinta, membela, mendukung, menjaga. Nanti ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Dan ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Jelas jamaah sekalian? Jadi Rabb itu bisa diarti katanya pemilik, bisa diarti katakan tarbiyah. Dan tarbiyahnya Allah ada dua, khassah wa ammah. Ammah itu untuk semua, ya, semua makhluk yang bernyawa. Makanan, minuman, diberikan jalan untuk kerja, diberikan insting, ya, dikasih udara untuk bernapas. Ini tarbiyah ammah. Mukmin, muslim, non muslim dapat. Hindu, Buddha dapat. Hewan dapat. Adapun cinta, kasih sayang, pembelaan khusus untuk orang-orang yang beriman. Kalau dikatakan kepada kata mu'allif rahimahullah ta'ala, man rabbuk, siapa rabbmu? Faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amih. Katakan Rabbku adalah Allah. Siapa Rabb kita? Allah. Allah alladhi rabbani, yang memeliharaku, wa rabba jami'al alamin, dan memelihara seluruh alam, bini'amihi, dengan nikmatnya. Allah subhanahu wa ta'ala memelihara seluruh alam dengan nikmatnya. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat kesehatan, nikmat bernapas, nikmat air. Ini tarbiyah apa namanya? Ammah, menyeluruh. Yang tidak disebutkan secara langsung oleh musannif di sini tarbiyatul khassah. Tarbiyah khusus untuk orang-orang yang beriman, yang meliputi cinta, kasih sayang, pendukungan, pembelaan, dan sebagainya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa ta'ala yang memelihara kita. Yang mukmin dan yang kafir dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditarbiyah, diayomi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengetahui Allah lah yang mengayomi kita, mengayomi semua makhluk di alam semesta ini, maka konsekuensinya apa? Kata muallif di sini, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Maka karena Allah yang memelihara dan mengayomi kita semua ini, maka Allah lah yang ma'budi, yang saya sembah. Allah lah sesembahan. Laisa li ma'budun siwa, saya tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensinya kita mengetahui Allah itu sebagai Rabb. Apa konsekuensinya sama sekalian? Menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang mengayomi kita, yang memberikan kita makan, minum, rezeki, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Ya, kalau Allah yang melakukan itu, maka pantaslah Allah yang kita sembah. Jangan sampai kita menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Aib namanya, aib, celah. Tatkala kita ini diayomi oleh Allah namun kita beribadah selain Allah. Idab ya, kita ini kalau punya anak atau orang yang sering kita bantu, dia besar dari kita atau dia bisa hidup dari kita karena bantuan kita, kemudian tiba-tiba dia melawan sama kita, ngombe perasaan tak? Kecewa, marah, kata Papa dulu loh, gedap, iya enggak? Tidak taat sama kita padahal dia kita karuniai, tentu kita akan marah. Nah, bagaimana halnya sekarang ngombe Allah nyade selaku si bedoin teh ini le awak teh le luar awak teh ini Allah nyade itu tahu begitu, tahu ngeros, tahu bernapas, jantung berdetak, darah mengalir dalam tubuh kita. Otak tahu mikir, naik tahu lega, nikman sini ngan luar awak niki, makanan minuman, minum belengan labuna, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita ketahui itu. Maka karena Allah lah yang memberikan kita itu semua, pantaslah Allah sebagai sesembahan kita yang esa. Hanya Allah lah yang kita sembah. Tidak pantas kita menyembah selain Allah. Tidak pantas, celah. Wad dalil, kata muallif rahimahullahu ta'ala, wad dalil, dalil untuk bahwasanya atau berdalil yang menunjukkan Allah itu Rabb adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering kita baca dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa arti alhamdu? Segala pujian yang baik, yang indah. Alhamdu, al itu menunjukkan segala, semua pujian itu lillah, milik Allah. Siapa Allah? Rabbul Alamin,
kita semua. Siapa itu alamin? Alamin itu jamak, mufradnya alam. Alamin itu luwe, alam sake. Alam itu kata beliau di sini ma siwallah bahwa alam. Yang dimaksudkan alamin di situ adalah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslim alam, kafir alam, tumbuhan alam, makhluk, hewan alam, alam semesta alam. Alam semesta dan seisinya ini Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu kaidah jemaah sekalian yang perlu kita ketahui, tatkala disebutkan kata Rabb dalam ayat ini, Rabbun, itu ada konsekuensi yang lain yang masuk secara tidak langsung, yaitu konsekuensi bahwasanya Allah itu juga ilahun ma'luh. Allah itu yang disembah. Saya ulangi, kalau disebutkan kata Rabb saja, masuk di dalam kata Rabb itu ilah. Ilah itu artinya makhluk yang disembah. Siapa yang disembah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti bisa kita artikan Rabbul Alamin begini jamaah sekalian. Alhamdulillah Allah Rabbul Alamin. Artinya Rabbul Alamin ini yang mengayomi seluruh alam, memelihara seluruh alam, dan yang berhak disembah oleh seluruh alam. Jelas ya? Kalau ada kata Rabb itu maksudnya adalah selain mengayomi juga berhak disembah. Karena secara akal yang mengayomilah yang berhak untuk ditaati dan disembah. Ya bangga, budak saja, budak hamba sahaya, kemana dia harus loyal? Ke pemiliknya yang memberikan dia hidup, seolah-olah seperti itu. Dia tidak boleh melawan perintah si pemilik. Maka seperti itulah kita jemaah sekalian. Seluruh lafaz Rabb yang itu tujuannya adalah Allah. Kalau disebut Rabb berarti maksudnya di situ juga selain memelihara juga artinya disembah. Jelas sama sekalian? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Fatihah ayat keberapa dia? Alhamdulillahirabbil alamin ini. Yang pertama. Asy-Syaikh Abdul Razak mengatakan Rabbul Alamin murabbihim bin ni'am wa khaliqihim wa malikihim wal munabbir lahum kama syaa azza wa jalla. Yang dimaksudkan dengan Rabbul Alamin adalah yang memelihara mereka dengan nikmat-nikmatnya. Allah memberikan kita nikmatnya sangat banyak, dan itu digunakan oleh Allah untuk memelihara kita. Jadi nikmat itu tidak hanya berbentuk rizki, luwe bentuknya nikmat. Sehat itu nikmat, bisa melihat nikmat, jantung bekerja normal nikmat, bisa duduk di majelis taklim begini nikmat. Jadi semua nikmat itu Allah gunakan untuk mengayomi dan memelihara kita. Wa khaliqihim, dan menciptakan mereka, wa malikihim, dan yang memiliki mereka, wal mudabbir, dan mengatur seluruh manusia. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian muallif mengatakan fa idza qila laka bima arafta rabbak, bagaimana cara kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala.
ngombe ampun tenau Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat sesuatu yang kita ketahui itu akan menambah keyakinan. Makanya Nabi Ibrahim minta. Nabi Ibrahim sudah tahu Allah itu bisa menghidupkan yang mati. Beliau yakin, cuman sebatas tahu. Ini namanya ilmul yakin. Apa namanya? Ilmul yakin. Sebatas tahu dengan ilmu, sebatas tahu. Ibrahim itu hanya sebatas tahu dengan ilmu yakin dia miliki. Allah itu menghidupkan yang mati. Ibrahim ingin naik tingkat tuh keyakinannya dari ilmu yakin ke ainul yakin. Makanya dia mengatakan Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkan sama saya bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Suruhna datangan pira burung? 4 burung, misalnya gagak, apa sakit, burung hantu, beda merpati, barang pekutut. Suruh datang 4 burung, terus ngesembelih yang penegot, cacak-cacak yang pun campuran empah. 4 daging hewan, 4 hewan ini, 4 burung yang dicacak-cacak ini disuruh digadikan satu, kemudian ditaruh di beberapa bagian di gunung, kemudian panggil dia gagak, datang barang apa dana bagian-bagian tubuh gagak nih beseki lejulu mata Nabi Ibrahim. Saya yakin akhirnya perkutut datang, perkutut ya parane ya nyusun diri awak mesti cacat-cacat. Setelah dia lihat itu semua, tambah yakin Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini namanya ainul yakin, keyakinan yang didatangkan dari melihat dengan mata kepala sendiri. Yang lebih kuat mana? Ainul yakin. Nah, kalau hanya kita tahu Allah lah yang mengayomi seluruh alam ini, yang memelihara sealam ini, bagaimana caranya kita tambah yakin kalau Allah itu ada dan memelihara kita? Cara yang pertama dengan melihat alam semesta ini. Alam semesta yang begitu sempurna, bintang-bintang tidak tabrakan, bulan sama bumi tidak tabrakan, sama matahari tidak tabrakan, teraturnya siang dan malam. Wah, ke jadwal siang tiba-tiba jadi malam, jadwalnya siang lalu jadi malam. Wah, mana? Wah, selesai malam siang, selesai siang malam, begitu bergantian secara teratur. Kemudian makhluk ini yang begitu sempurna, sel-sel yang ada di dalam tubuhnya, pencernaannya bersatu dengan apik sehingga membentuk sebuah manusia yang dikatakan oleh Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitu sempurnanya manusia ini, masa tidak menunjukkan adanya yang maha sempurna? Masa tidak ada yang mengatur ini semua, jemaah sekalian? Mungkin? Tidak mungkin. Sesuatu yang sesempurna ini tentu diciptakan oleh maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya makhluk otomatis adanya Khalik, dan dialah Rabb kita yang mengatur alam semesta ini. Jamaah sekalian,
kalau kita pikirkan makhluk-makhluk Allah ini, maka kita tambah yakin Allah itu adalah Rabb yang maha mengayomi. Subhanallah. Saya kemarin dapat kabar dari ahli sungai. Ida ahli apa Pak Awi? Ada orang yang suka meneliti sungai. Kenapa kok bisa air itu meluap banjir? Sebenarnya kalau dia itu dibiarkan begitu saja, banjir itu memang Allah adakan untuk menyapu sungai, membersihkan sungai. Makanya itu dikatakan banjir, kata dia. Jadi itu siklus namanya, untuk membersihkan aliran saluran sungai itu memang sengaja dia sekali-kali itu ada banjir dari sungai tersebut, air besar. Tujuannya apa? Untuk membersihkan dan menormalkan saluran sungai tersebut. Kalau tidak ada banjir, sampah akan menumpuk. Jadi sebenarnya yang membuat banjir itu, iya, seperti itulah bentuk pemeliharaan Allah. Sampai ada yang namanya banjir pun itu untuk memelihara aliran sungai sebenarnya. Cuman kita kadang-kadang berlebihan lempar sampah kebanyakan, akhirnya airnya meluap. Maka jamaah sekalian, perlu kita yakini dan perlu kita pikirkan, makhluk yang begitu teratur dan sempurna ini, masa tidak ada yang mengaturnya? Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara pertama kita. Makanya ada disebut dengan tadabbur. Tadabbur ayatillah al-kauniyah. Salah satu bentuk atau salah satu cara menambah keimanan kita kepada Allah adalah tadabbur alam. Ada di sini yang suka naik-naik gunung itu? Atau lalu pantai ngelamun? Terlalu pantai kita keindahan alam ini seharusnya nambah keyakinan kita akan kekuasaan Allah. Lagu ini jauh pantai ngelamunang si dia. Ini ngelamunang ciptaan Allah itu benar kita laut ini. Kembali nampun asin nih pawing nih. Air itu kenapa dibuat asin, air laut itu oleh Allah? Kenapa jemaah sekalian? Kalau dia nggak asin, busuk dia. Karena air laut itu kan tidak ngalir, ngendap dia. Kalau dia tidak dibuat asin oleh Allah, busuk air itu. Coba ide air ember 4 jelu udah terdoang dia mampu ya. Mampu ini, karena dia tidak ngalir. Itu coba dipikirkan jemaah sekalian. Lalu ini ngelamun kita. Hai ngelamun saya si dia lamunan. Dia lamunan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik gunung dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wal jibala autada. Gunung itu adalah pasang bumi. Coba ngelamunan gitu. Nanti pada hari kiamat gunung yang begitu besar Rinjani nomor berapa di Indonesia? Nomor 2, segitu tinggi dan besar Rinjani. Nanti pada hari kiamat yang merumah rasakan dia terbang seperti terbangnya awan. Darah Cina. Ino pikiran saya yakin ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tengelamun macam-macam. Itu namanya tadabbur ayatillah kauniyah. Ada satu lagi untuk menambah tadabbur ayatillah syar'iyah. Tadi itu kauniyah. Kauniyah ini alam semesta ciptaan Allah. Syar'iyah itu dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita tadabburi dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan membaca hadis Rasulullah SAW, itu juga bisa menambah keyakinan tentang keberadaan yang maha mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga bisa mengetahui
Allah Subhanahu wa ta'ala itu dari dikabulkan doa. Tatkala kita berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mana itu doa dikabulkan? Dari Allah. Maka kita meyakini Allah itulah yang mengayomi kita. Nabi Muhammad SAW tatkala perang Badar, jamaah sekalian, Badar Kubro, dia angkat tangan setinggi-tingginya gini sampai kelihatan putih ketiaknya. Kata dia di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad saat perang Badar, ya Allah, kalau kelompok ini, kelompok Islam maksudnya, sahabat dan Rasulullah, kalau kelompok ini kalah hari ini, falan tu'badu ilal abad, maka engkau tidak akan pernah disembah selama-lamanya. Namun kalah dua muslimin oleh perang Sipadamenu, perang Badar, maka tidak ada yang akan menyembah Allah lagi. Ini doa kabulannya doa si Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti Allah itu Rabb, membela orang-orang muslimin. Umar bin Khattab tatkala naik mimbar, kemudian dia mendapatkan firasat pasukannya terdesak yang dipimpin oleh Khalid bin Walid di tempat yang jauh, nyorak Umar, ya Sariyatul Jabala Jabala, Umar le Madinah, pasukan noh le menjadi jauh, nyorak dengan Madinah, ya Sariyatul Jabala Jabala, wahai pasukanku berlindung jok gunung, karena yang terdesak. Dengar nih sih isi pasukannya terus berlari pada jok gunung berlindung untuk bertameng di gunung tersebut. Siapa yang memberikan Umar firasat? Siapa yang membuat suara Umar terdengar di tempat yang jauh oleh pasukan Umar? Allah. Ini bukti Allah itu Rabb, mengayomi muslimin, tarbiyah khassah. Dikabulkannya doa kita, dibantunya kita, itu bukti Allah itu ada dan Allah itu sebagai Rabb. Jelas? Azan dulu. Silakan azan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau ditanya bagaimana kita bisa mengetahui Rabb kita, maka kita jawab bi ayatihi wa makhluqatihi. Kita mengetahui Allah dengan ayat-ayatnya, ayat-ayat yang ada di alam semesta ini dan ayat-ayat yang dari Al-Quran dan hadis. Wa makhluqatihi, dan ciptaan Allah. Wa min ayatihi, di antara tanda Allah itu ada dan sebagai Rabb. Ini berikan contoh sini, al-lailu wan nahar, wasyamsu wal qamar. Al-lailu wan nahar, lail itu malam, nahar itu siang. Syamsu wal qamar, matahari dan bulan. Syamsu itu yang menyebabkan adanya malam dan siang. Wal qamar itu tanda adanya malam. Yang ingin disampaikan oleh mu'allif di sini al-lailu wan nahar, siang dan malam, serta penyebab adanya siang dan malam, yaitu asyamsu wal qamar. Dua tanda kekuasaan Allah ini sangat luar biasa. Kita hidup di antara dua waktu ini, siang dan malam. Siang dan malam datangnya silih berganti sesuai jadwal, tidak pernah saling mendahului. Antum bayangkan kalau antum ini hidup siang terus, tidak pernah malam, kapan antum bisa istirahat? Antum bayangkan kalau antum hidup ini malam
malam terus, tidak pernah siang. Piranda jeluk kelambin deh. Paling tidak seperti itu ya. Tapi dia datang sini berganti jamaah sekalian. Siang itu untuk cari makan, malam itu untuk tidur istirahat, menenangkan tubuh dan istirahatnya tubuh. Di siang itu seluruh apa yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Di malam itu ketenangan itu ada. Maka dua makhluk ini aja sudah sangat cukup membuktikan bahwa Allah itu maha pengatur, yang mengayomi dan mengurus kita. Jelas jamaah sekalian? Cukup sebenarnya malam ini. Nggak bisa kita bayangkan kalau kita ini hidup di malam terus. Seperti saya kata tadi, kapan kita mau jemur kelambi? Nah, waktu itu milih tertinggi doang. Wa min ayati makhluqatihi as-samawatus sab'a. Kemudian beliau mengatakan di antara makhluk Allah yang perlu kita pikirkan adalah langit ini yang 7. Langit yang 7 begitu besar dan luasnya. Pernahkah antum melihat ada tiang yang menyangganya? Atap sendok tipis merapat, lalu tiang tidak tiang. Ini langit begitu tebal, satu langit tebalnya luar biasa jamaah sekalian dan luas. Tidak ada yang menyangganya. Yang menyangganya itu enggak ada. Tidak ada tiang langit itu tidak ada. As-samawatus sab'a wal ardin. Ardin juga 7 jamaah sekalian. Bumi ini ada 7 lapis. Bagaimana ini? Begitu besarnya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man fihinna, dan makhluk yang ada di langit 7 lapis dan makhluk yang ada di 7 yang bumi 7 lapis, semuanya itu siapa yang mengayomi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita ketahui tentang makhluk serangga, hewan tanah ini tidak seberapa daripada yang tidak kita ketahui. Itu semuanya diatur hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas kalau yang mengatur kita ini hanya Allah yang maha sempurna. Kalau makhluk tidak bisa. Kalau makhluk tidak bisa ngatur anak 5 doang kerepotan. Biar pun ngatur semua itu. Tidak, ini tidak ada apa-apa. Allah lah yang maha sempurna. Kemudian dalil yang beliau sebutkan di sini, wa dalil wa min ayatihi, dari tanda adanya Allah yang mengatur alam semesta niki, al-lail wan nahar, malam siang, wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. Itu tanda-tandanya ada Allah. Kemudian Allah mengatakan apa? La tasjudu lisyams. Ini konsekuensinya kalau kita tahu Allah itu maha mengatur. Yang mengatur kita itu Allah, konsekuensinya apa? La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan sujud kepada matahari dan jangan sujud kepada bulan. Matahari itu makhluk, bulan itu makhluk. Maksudnya jangan beribadah kepada makhluk, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur kita ini, yang memberikan kita segala nikmat ini. Asy-syamsu itu yang diberi nikmat, yang diatur oleh Allah. Al-qamar itu yang diberi nikmat, yang diatur oleh Allah. Para kiai yang sudah meninggal, orang kutub yang disebut kutub-kutub, kutub utara, kutub selatan. Ada ulama-ulama yang disebut dengan kutub, wali kutub. Itu diatur apa mengatur mereka? Diatur, diayomi, ditarbiyah oleh Allah. Maka jangan beribadah kepada mereka. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tasjudu lisyamsi walal qiblat wal qamar
wasjudu lillah, bersujudlah, beribadahlah kepada Allah alladzi khalaqahun, yang menciptakan semua makhluk. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau benar-benar kalian beribadah kepada Allah. Sebesar apapun itu makhluk, seagung apapun itu makhluk, dia tetap makhluk, tidak pantas disekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seagung apapun itu makhluk, dia itu diurus oleh Allah. Masa kita mau beribadah kepada yang diurus oleh Allah, kemudian kita tinggalkan yang mengurus dan mentarbiyah kita? Otaknya nggak ada itu. Jelas sama sekali. Jadi dari sini kita mengetahui kalau pokok ini harus kita pahami benar. Allah itu adalah Rabb yang mengatur, mengayomi, mentarbiyah kita, mengurus kita, itu Rabb seluruh alam. Kalau kita tahu ini, konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita harus beribadah kepada Allah yang mengayomi kita, yang mengatur kita, yang mentarbiyah kita, yang mengurusi kita. Ini pokok yang pertama. Pokok yang kedua episode selanjutnya. Nggak kesenetron bang episode. Episode kedua insya Allah. Pokok yang kedua ya. Pokok yang pertama apa? Ma'rifatullah, mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin niki jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan. Satu pertanyaan saja kalau ada. Selain papan dulu langganan. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Al-Qalam. Karena beberapa waktu yang lalu kita menerobah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah, Roh Nabi Muhammad. Itu katanya. Allah. Nur mungkin. Nur. Ayat Nur. Kolam dulu. Yang pertama kali adalah kolam. Adapun Nur Muhammad ini kebanyakan hadisnya dhaif dan maudhu, dibuat-buat. Dari Nur Muhammad ini diciptakan alam semesta. Jadi alam semesta ini ada karena Nur Muhammad. Salah. Alam semesta ini ada karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan alam semesta ini ada untuk ibadah kepada Allah, bukan karena mau diutusnya Nabi Muhammad. Bukan. Nabi Muhammad diutusnya Nabi Muhammad itu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, mengajak umat beribadah kepada Allah. Jadi yang pertama kali dicipta itu adalah Al-Qalam. Setelah diciptakan oleh Al-Qalam, Allah memerintahkan qalam untuk menulis semua takdir yang akan terjadi, termasuk diutusnya Nabi Muhammad, termasuk juga meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis yang perlu kita seleksi agar tidak salah dalam beragama. Tidak salah dalam beragama. Ya. Apa itu Al-Qalam? Qalam itu pena. Lagun deke malah swallow, malah pastar rende. Wallahu ta'ala alam seperti apa dia ya. Tidak ada yang tahu. Yang penting qalam itu yang menulis takdir kita di Lauhil Mahfuz. Membeangkunnya Allah ta'ala. Terus terang tiang dewa begitu ada yang tahu. Yang jelas dia alat yang menulis atau makhluk ya, makhluk Allah yang menulis, diperintahkan untuk menulis takdir semua alam semesta ini.
Ya sedih, dia tak perlu ngimamin ngombe modelnya. Satu tahu kolam waharan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalam, demi kolam pena yang menulis, wa ma yasturun, dan demi apa yang dituliskan oleh kolam itu, yaitu takdir kita. Allah bersumpah dengan kolam, Allah bersumpah dengan yang ditulis oleh kolam tersebut. Kalau Allah bersumpah dengan kolam, berarti kolam ini istimewa. Berarti istilahnya kolam Allah itu berarti kolam ta'ala. Kalau kalamullah lain lagi. Ka sama ko. Ka. Kalau kalam itu pakai kap. Kalam itu ucapan firman. Tapi kalau kolam pena itu. Salah jelas ya? Yang mengenal bahaya bahasa Arab ini. Salah penyebutan huruf, salah arti. Perlu belajar tahsil ya Pak Fadlullah Arwan. Ka. Ada lagi Pak Fadlullah terakhir. Sekelas Nabi Ibrahim. Dulu dia sudah melihat alam dan sudah melihat siang dan malam, tapi masih meminta supaya ditenangkan hatinya. Bagaimana Allah menghidupkan? Apakah kita boleh meminta seperti itu supaya lebih yakin? Yang kedua, kita sudah mengakui alam ini ciptaan Allah, rezeki sudah ditentukan, kemudian segala langkah kita, tapi ketika kita sholat masih saja kita lalai, masih kita ada saja yang kita ingat, padahal kita sudah mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Esa. Apa yang salah di situ? Mengenai apa Pak Dullah mau katakan susah itu menjawab. Bolehkah kita meminta keyakinan iman, diperlihatkan sesuatu yang menambah kita yakin? Boleh? Boleh. Yang perlu saya garis bawahi adalah perkataan perkataan Nabi Ibrahim yang mengatakan lihat main qalbi, untuk hatiku tenang. Maksudnya tenang itu adalah lebih mantap. Dia sudah mantap, cuman ingin lebih mantap lagi. Makanya pengen ngelihat langsung bagaimana cara Allah menghidupkan yang mati. Nah, kita ini bolehkah minta itu? Boleh. Minta aja, ya Allah perlihatkan sesuatu kepada saya yang membiarkan saya ini lebih mantap lagi. Lebih mantap Pak Allah. Ya, boleh itu. Kita minta sesuatu memberikan kita kemantapan, dan kita tetap berusaha juga. Bagaimana cara berusaha kita agar lebih mantap? Nuntut ilmu. Tidak ada cara lain sebenarnya untuk memantapkan hati kita sekarang ini adalah dengan menuntut ilmu. Makin banyak kita nuntut ilmu, makin mantap insyaallah. Lagu menuntut ilmu na bolong-bolong, begino kemantapan hati tidak jauh itu, bolong. Jamaah sekalian, ilmu itu untuk memperbaiki kita ya. Pertama kali untuk memperbaiki kita. Ilmu yang Anda dapatkan itu hukumi diri Anda dulu. Wah kayak aku. Ilmu itu bukan langsung untuk menghukumi orang lain. Aku dulu ngombe aku ini cocok ini barang ilmu ini, barang dalil wah ini sesuai ke wah aku gawe ke pendek, tinggalin ku apa pendek, itu dulu. Bukan untuk menghukumi orang lain. Kamu salah, bidah, kafir, musyrik dah. Hukumi diri antum dulu. Yang bertugas menghukumin orang lain itu adalah orang yang memiliki ilmu. Biar tambah mantap, sering nuntut ilmu. Nuntut ilmu gawe, nuntut ilmu gawe. Karena inti ilmu adalah digawe, bukan begawe, digawe, dikerjain. Ya Pak Badri. Ya.
Terus kedua apa? Kita sudah tahu malam kita mengatakan Allahu Akbar, tapi masih kita lari, masih ingat, kadang-kadang kembali lagi, ingat lagi. Nah itu setan itu setan. Kalau kita ingat balik, kalau kita ingat balik, jangan ingat terusan ya, jangan. Memang itu sebuah ujian ya, semakin makin berat ujian kita sholat itu makin besar pahalanya. Ini kalau sallallahu akbar datang setan notok kunci deno kan. Ndak terusan tetu nih monek tono tok tolong aku lawang. Ini terusannya pekat langsung sholat balik ke sholat. Itu namanya khusyuk. Khusyuk itu standar paling minim khusyuk itu Anda mengetahui apa yang Anda baca dan memahami rakaat berapa apa Anda, gerakan apa yang Anda lakukan, itu udah khusyuk itu. Allahu Akbar. Ini Anda mengetahui Anda sedang angkat tangan takbiratul ihram atau untuk pindah dari berdiri ke ruku, Anda tahu itu khusyuk. Allahu Akbar, nah kafir ini. Dia khusyuk itu. Dia baca surat dalam Al-Quran lain naning dia berlari berarti masih deman khusyuk. Mending hafal je lain. Mending hafal je beta si paling hafal kan faqra'u ma tayassara minal wah hafal ini letak ya. Lebur wah hafalan, hafal deh ganti. Lagu kan tiba-tiba lain ini membaca dari khusyuk ini berarti. Iya, bukan karena antum nggak hafal, antum sudah hafal, cuman gara-gara pikiran lain, dengan anas nontlak jawab. ya, nanti doanya. Kalau antum masih tahu apa yang antum baca, gerakan yang antum lakukan ini gerakan apa di sholat, kemudian antum tahu rakaat berapa, itu sudah khusyuk. Kalau antum sudah lari zihin ke sana kemari, ya ini enggak khusyuk. Batalkan sholat lagi. Insyaallah gitu ya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.